Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Prof, saya tuh pengen dengar banyak pemikiran Prof. Emil Salim. Nah, Prof. Emil Salim ini di masa pemerintahan Presiden Soeharto pernah menjadi Menteri Lingkungan Hidup, pernah jadi Menteri Perhubungan. Nah, kita ini kalau saat kita bicara ini di bulan November, Prof. Biasanya kalau bulan sudah berber, itu sudah musim hujan. Dan pasti kabar yang sering terdengar, kabar buruk tentang bencana alam. Ada banjir bandang, longsor, tanah. Menurut Prof. Emil Salim, ini adalah persoalan dari dulu yang tidak pernah selesai, atau ada kontribusi pembangunan saat ini? Jadi saya ini pendidikannya adalah ekonomi. Jadi belajar ekonomi melalui pasar, menggunakan sumber daya alam, menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan, dan demikian imbas pada produk domestik bruto, pendapatan nasional dan sebagainya. Nah, itu adalah pola pikir dalam pendidikan yang saya alami. Lalu saya diminta Pak Harto masuk ke lingkungan. Saya terus terang berkata beliau, saya ini ekonom, jadi tidak mengerti ekonomi, tak mengerti ekologi. Beliau berkata, ekonomi rumah tangga masyarakat, ekologi rumah tangga alam. Jadi sama-sama rumah tangga. Saya pun, kata beliau, tidak dilatih menjadi presiden. Jadi kita sama-sama belajar. Nah, sejak itu saya mulai belajar apa itu ekologi, satu. Dua, mengapa lahir ekologi? Apa salahnya itu? Nah, dalam proses mencari makna lingkungan itu, maka saya jumpai dunia lain. Bahwa ekonomi yang saya pelajari tidak sempurna. Kedua, ekonomi yang saya pelajari menjadi sebab kerusakan lingkungan. Jadi, Masya Allah, ini jadi apa yang saya pelajari menjadi sebab yang sekarang harus saya perbaiki. Nah, maka ada semacam soul searching. Ya. Bagaimana caranya ini? Apa yang salah? Kebetulan terbentuk Komisi Brundtland, Gro Harlem Brundtland, the World Commission on Environment and Development, Environment Development 1. Nah, itu saya jadi anggota di bawah pimpinan semua jago-jago yang faham lingkungan, pembangunan, jago-jago. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 80-an? 1982. Dan 3 bulan kita keliling dunia. Jadi melihat di lapangan apa soal lingkungan, melihat mana permasalahan ekonomi, pemisahannya, dampaknya pada lingkungan, dan bagaimana cara perbaikannya. Di dalam tim ekonomi, tim World Commission itu, ada Sabura Okita yang arsitek pembangunan Jepang sesudah perang itu. Jadi saya banyak. Beliau terus berkata, kita ini ekonom membuat kesalahan. Pola lihat pembangunan sumber daya alam to exploit. Jadi bukit ada batu bara, gali batu bara. Minyak itu gali minyak. Hutan tebang, tanam, kebun, macam-macam. Jadi alam itu dirubah untuk menghasilkan output. Ya, demi pembangunan. Bagi pembangunan. Jadi apa itu pembangunan? Merusak alam. Resource eksploitasi. Maka saya, kata kita, baru sadar kita ini ekonom keliru melihat masalah. Saya bilang, apa kelirunya? Resource itu, dia bilang, bukan mati. Resource itu hidup. Namanya lingkungan hidup. Hutan itu bukan hanya pohon.
hutan itu ada keanekaragaman hayati, ada burung, ada lebah-lebah, ada macam-macam itu. Laut bukan hanya air, bukan hanya ikan, total system lingkungan hidup. The environment bukan mati, bukan resource yang mati. Maka kata beliau, bagaimana kita bangun sumber daya alam bukan eksploitatif, tetapi enrichment, perkayaan. Nah, itu kita diskusikan di kelompok-kelompok. Dari sana saya dapat wawasan pembangunan ekonomi keliru arahnya. Satu, resource dilihat eksploitatif, bukit karts jadi semen, bukit batubara jadi lobang demi bendera pembangunan. Betul, pembangunan. Tapi generasi berikut gimana? Membariskan lobang. Bagaimana? Macam-macam. Jadi, lahirlah gagasan bagaimana membangun bukan eksploitasi sumber daya alam, tetapi perkayaan sumber daya alam.